Oke, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau cerita sedikit dan bernostalgia bersama Nokia. Kita gak bahas fitur-fiturnya, tapi kepingin sedikit cerita sih tentang Nokia yang dulu itu menurut saya brand raksasa yang ya 11-12 sama Sony Ericsson zamannya. Dan saya juga masih punya Sony Ericsson 2 seri J dan seri W. Itu seri Walkman yang dimana kasta tertinggi di zamannya Sony. Oke, kita beralih ke Nokia. Ini adalah Nokia dirilis tahun 2010, nggak terlalu tua banget, ini masih muda 2010 ya, sekitar 12-13 tahun yang lalu. Ini Nokia menggunakan seri 2690. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu Nokia yang seperti ini, mungkin taunya yang NGKD atau handphone Nokia daun, Nokia apa lagi ya? Nokia yang aneh-aneh gitu mungkin tahu. Tapi kalau Nokia yang kayak gini, aku yakin teman-teman jarang yang tahu. Oke. Ini adalah salah satu handphone saya yang sampai sekarang masih dipakai sama orang tua saya. Ini adalah fitur PON, di mana menggunakan layar yang masih TFT. Oke, ini adalah Nokia 2690 yang tak lekang oleh waktu. Oke, judulnya keren banget gak sih? Nokia 2690 yang tak lekang oleh waktu. Oke, ini adalah handphone atau fitur PON yang di masanya tuh sangat jaya banget di tahun 2010-an. Ini adalah Nokia 2690, di mana perusahaan asal Finlandia ini seakan-akan dia merilis ponsel sederhana di antara gemburan-gemburan ponsel yang canggih. Jadi gimana ya? Ini tuh di tahun 2010 tuh udah banyak macam-macam ponsel yang layarnya udah lebar-lebar. Tapi perusahaan Finlandia ini itu nggak jera. Dia nggak jera terus-menerus mengeluarkan ponsel-ponsel murah, sederhana, dan padahal gempuran-gempuran ponsel canggih yang udah mulai beranjak ke iOS, terus ke Android, ke ponsel-ponsel pintar lainnya, dia masih stuck dan masih sayang dengan fitur PON ini. Oke, seri Nokia 2690 ini bener sih, memang nggak lekang oleh waktu. Pasti ada saja yang mencarinya, iya nggak sih? Karena di zamannya ini udah GSM, bukan CDMA. Kalian tahu dong, zaman dulu CDMA dan GSM itu masih unggul GSM pastinya. Ini sebenarnya udah discontinue. Nokia 2690 ini mengandalkan layar berukuran 1,8 inci TFT. Kapasitasnya cukup kecil, 128 x 160, dan kedalaman warnanya hingga 256.000 warna. Kecil nggak sih? Padahal seri Nokia yang 6300 atau seri yang tingginya itu layarnya udah 16 juta warna, seingat saya. Kita bahas dimensi yang dimiliki Nokia 2690 ini cukup ramping ya, untuk ukurannya 17,5 x 45,5 x 13,8 mm dengan beratnya 80 gram. Ringan sih. Sedangkan fitur audionya mengandalkan MP3 ringtones dan 3GP. Kalian pasti paham dong anak 90-an yang menggunakan 3GP. Terus di sini ada 3,5 mm jack audio dan speaker PON. Sayangnya tidak ada memori internal di ponsel ini. Jadi memori internalnya nggak ada. Jadi kalau mau tambah harus menggunakan memori eksternal. Bener ya? Nokia hanya menyematkan memori eksternal untuk micro SD yang mampu hingga 8 GB. Nah di sini di samping sini ada micro SD card gitu, kapasitasnya mentok di 8 GB. Kalau diisi 16, handphonenya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ngehang langsung. Kita membahas koneksi datanya yang digunakan Nokia 2690 ini menjangkau Edge kelas 10 ya, Edge kelas 10 236,8 kbps dan GPRS-nya kelas 10 pada kecepatan 32 sampai 48 kbps. Sedangkan untuk koneksi antar pirantinya atau yang bisa dibilang kalau di zaman sekarang iOS itu AirDrop ya kan. Kalau di Android apa ya? Android mungkin Mi Drop atau Mi Drop, Oppo Drop atau apa, saya nggak tahu. Tapi kalau di iOS itu ada menggunakan AirDrop, tapi kalau ini masih menggunakan Bluetooth, dan Bluetoothnya menggunakan versi 2.0 A2DP. Dan kalau zaman dulu itu, yang dulu banget saya pakai Sony itu menggunakan infrared. Otomatis kalau ini menggunakan Bluetooth berarti udah termasuk modern sih di zamannya. Dan satu lagi dia menggunakan port micro USB buat transfer datanya. Lebih enak sih kalau kayak kali ini. Ponsel ini murah, tapi masih untung kita masih dikasih kamera meskipun kapasitasnya cuma VGA 640 x 480. Buat resolusi videonya QCIF dengan kecepatan 15 fps. Buat teman-teman mungkin kebayang nggak sih kalau
ngerekam 15 fps, mungkin shaky-nya kelihatan banget dong ya. Sedangkan 30 fps saja kita udah agak ditinggalkan, sudah menggunakan yang 60, 120 dan sebagainya. Untuk baterainya ini kapasitasnya cuma 860 mAh yang mampu kalau digeber itu sekitar 4-5 jam. Tapi kalau nggak dipakai 2 harian mungkin masih cukup sih. Oke, kita coba lihat desainnya dari depan. Kalau kita lihat dari depan, desainnya seperti ini. Ini sebenarnya handphone udah tua banget, udah pecah, udah dilem-lem sama orang tua saya, bapak saya. Ini udah jatuh, udah masuk air, tapi masih bandel sih. Di sini di depan ada tombol ya. Di sini ada tombol fisik bentuknya. Di sini ada navigasi 4 arah untuk pindah ke kanan, kiri, naik, atas, dan tombol OK di tengah. Di sini ada tombol merah untuk membatalkan telepon dan hijau untuk angkat telepon. Kalau sekarang kan modelnya swipe, ya kan? Bener nggak sih? Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu tentang handphone ini. Nah, kita coba lihat dari samping. Di sini ada micro USB yang maksimal cuma 8 GB. Terus di bawah ada mikrofon. Terus di samping, di sini ada colokan micro USB dan di atas ada jack 3,5 mm dan untuk chargernya yang masih bulat kecil. Tapi ini masih oke sih, bulatnya udah kecil. Karena Nokia yang dulu itu bulatannya gede. Saya nggak tahu namanya apa. Kalau sekarang tuh ada micro USB, ada USB-C, Lightning, dan kalau dulu itu saya nggak tahu ini colokannya modelnya apa, tapi bulat. Nah, jadi kalau kita lihat kameranya, ya, yang kita coba lihat kameranya masih layak gak sih di tahun 2023. Nah, di sini kita coba motret. Suaranya khas banget Nokia. Hasilnya oke, not bad lah kalau zaman dulu. Nah, coba kita lihat tipenya. Kalau teman-teman mau ngecek tipe di zaman dulu Nokia, nggak cuma Nokia sih setahu saya, feature phone zaman dulu kalau mau ngecek tipenya, kalian harus ketik bintang, lalu pagar 04 kali, lalu pagar lagi. Nah, di sini ada tertera Nokia tipe 2690, lalu ada versi 10.10, dirilis bulan 4 2010. Jadi di sini semuanya tertera. Nah, mungkin teman-teman pernah nggak nyoba yang kayak gini? Oke, teman-teman semuanya, mungkin sedikit cerita ya, ini sedikit nostalgia tentang Nokia. Mungkin teman-teman ada yang masih menggunakan Nokia yang feature phone yang dari tahun 2009, 2010, atau yang mungkin tahun 2000-an mungkin. Ada yang tahu, mungkin bisa komentar di bawah. Oke, nggak kerasa ini di penghujung video. Buat teman-teman yang kepingin bahas gadget atau feature phone yang zaman dulu, yang penuh dengan kenangan, penuh dengan nostalgia, silahkan komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you, goodbye.